Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Ya, kita bertemu kembali di perkuliahan online kita pada malam hari ini di pemrograman client server. Nah, kita lanjutkan ya untuk pertemuan kedua ini untuk mata kuliah pendukung yang ternyata hanya 4 kali pertemuan. Ini kita sudah pertemuan kedua, masih kurang 2 kali pertemuan lagi ya untuk perkuliahan online kita. Jadi selama perkuliahan ini kita langsung saja. Saya tidak akan ada praktikumnya. Saya hanya menjelaskan project yang akan kita buat itu seperti apa. Ya, seperti kemarin saya menjelaskan projectnya. Nah, nanti silakan saya berikan projectnya ini, ya, modulnya ini satu paket project. Silakan nanti di download di Classroom. Ya, download di Classroom yang nanti bisa rekan-rekan kembangkan. Ya, dikembangkan sendiri ya nanti dari aplikasi yang saya berikan ini untuk pembelajaran kita. Ya, jadi nanti silahkan dikembangkan sendiri. Terus apabila ada kesulitan di dalam programnya, ya, ada kesulitan di bagian mana nanti bisa ditanyakan ya. Nah, nanti suatu saat kita akan adakan pertemuan untuk model meeting ya, pakai Jitsi atau apa. Nanti diskusi di pertemuan akhir, nanti kita diskusikan di bagian mana yang kurang jelas dari aplikasi yang saya berikan. Ya, mari kita masuk ke materi ya. Di sini materi kita seperti kemarin. Nah, untuk pembahasan pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan form spare part ya, manajemen spare part. Ya, ini nanti bentuk aplikasinya ya. Sekali lagi kita pakai VB6 ya, tetap kita pakai VB6. Nah, di manajemen spare part ini nanti yang muncul pertama kali adalah tampilan daftar ya, tampilan daftar spare part yang ada di dalam aplikasi ya. Ini hanya data contoh. Nanti kalau memang mau dikembangkan sendiri ya tentunya daftar spare part yang ada di aplikasi bisa disesuaikan dengan tempat studi kasusnya. Ya, di studi kasusnya itu nanti kita tentunya ya tetap di bengkel body repair ya. Ya, pasti di tiap-tiap perusahaan memiliki pencatatan ya, memiliki pencatatan data yang berbeda. Ya, pencatatan data yang berbeda tidak mungkin sama dengan pencatatan data dengan perusahaan lain. Ya, ini kita memunculkan daftar spare part. Ya, daftar spare part yang ada di aplikasi database sistem manajemen body repair mobil. Ya, body repair mobil. Ya, kalau kita berbicara tentang body repair untuk spare part tidak hanya ini saja ya, tidak hanya 7 bagian spare part tapi ada banyak sekali, baik itu spare part yang besar maupun spare part yang kecil-kecil pun ya, pasti akan dicatat ya, atau didata sehingga nanti perusahaan itu dapat mendata dan memiliki data-data atau database terkait dengan bongkar pasang atau perbaikan bodi di bengkel tersebut. Nah, ini ada beberapa tombol yang belum fungsi ya, belum fungsi. Nah, kalau edit ini kita harus menyeleksi salah satu data, kemudian kita edit. Ya. Kemudian untuk delete juga sama, nanti kita klik salah satu data, kemudian di delete. Nah, untuk delete pastikan di situ ada pertanyaan dulu. Ya. Jadi kalau kita membuat sebuah aplikasi yang terkait dengan penghapusan data,
itu datanya jangan langsung terhapus, tapi harus memunculkan pertanyaan. Ya, ini apakah yakin akan menghapus data spare part 950000/00149? Apabila yakin kita jawab yes, tapi kalau tidak ya kita batalkan. Kita jawab no. Nah, ini. Cetak pun ini nanti sebenarnya kalau kita klik cetak ya, pada akhirnya nanti akan mencetak daftar spare part. Ya. Jadi misalkan petugas mau melakukan stok opnam ya, melakukan stok opnam untuk di bagian spare partnya. Ya, apakah data yang ada di database ini sudah sesuai dengan data yang sebenarnya di gudang, atau ada selisih data atau tidak? Ya, maka petugas sebelum melakukan pengecekan ke dalam gudang, tentunya dia harus punya bukti data fisiknya atau berkasnya ya, yang harus kita cetak dan yang dicetak dari database ya, atau yang diambilkan dari database. Ini jadi fungsi cetak di dalam data spare part ini tujuannya adalah untuk mencocokkan nanti antara gudang dengan database. Oh, ternyata ada perbedaan. Stok di gudang ada 55, tapi di database di sini ada 50. Berarti ada kelebihan 5 di gudang. Nah, nanti ada perubahan ya, ada perubahan data ya, seperti ini. Nanti bisa diperbaiki dari sini. Stoknya misalkan jadi 55, simpan. Ya. Jadi petugas pengontrol stok pun nanti setelah dikontrol secara fisik manual, kemudian ada ketidaksamaan antara stok barang di gudang dengan yang di database, dimasukkan di kertas, kemudian nanti diupdate di aplikasi. Ya. Ya, tombol new ini digunakan untuk mengisikan data baru. Ya, data baru di sini ada part code, itu digunakan untuk mengisikan kode barcode ya, atau barcode. Biasanya spare part itu kan punya barcode ya, punya barcode yang nanti harus diinputkan sebagai identifikasi atau sebagai data identik dari spare part tersebut. Ya, kadang kan ada nama spare part yang sama. Nah, untuk membedakan nanti di bagian barcode-nya. Ya, kemudian ada ID ya, ID spare part. Ya, contoh misalkan strip. Kemudian ini kita buat sama datanya ya. Kita buat sama. Nah, terus kemudian nama spare partnya ini grill sudah. Nah, kap mesin ya. Kap mesin Innova. Ya, tahun 2012, Innova 2012. Jenis spare part. Nah, ini jenis spare partnya ini. Nanti coba, kita tidak tahu ini ya. Contoh saja. Satuannya ada unit. Ya, harga spare partnya 1.300.000 misalkan. Ya, stoknya ada 15. Ya, stoknya ada 15. Kita simpan. Ya, data tersimpan ya. Datanya tersimpan. Ya. Nah, ini misalkan kita mau mengedit, tinggal klik 2 kali saja.
Terus kita edit, misalkan jenisnya ternyata sama ya. Terus kita simpan. Oke. Ya, datanya sudah terupdate kan. Nah, ini tadi edit, delete. Nah, refresh ini hanya untuk merefresh apabila datanya ternyata belum tersimpan atau belum masuk, ya, belum refresh. Ya, nanti bisa kita refresh datanya. Nah, ini. Jadi dari sisi tampilan dari aplikasi, ya, di tampilan awal begitu kita pilih spare part, yang muncul adalah daftarnya. Ya. Kalau perlu di sini diberikan informasi jumlah, ya, di bagian status barnya ini diberikan informasi jumlah dari total spare partnya itu ada berapa, ya. Misalkan ada 100 spare part atau ada 50 spare part, supaya nanti operator itu bisa tahu, oh ada 100 spare part. Terus nah, ini hanya informasi di awal ya, informasi di awal nanti bisa memudahkan daftar spare part yang belum ada itu apa saja. Nanti bisa, dan juga bisa ditambahkan kolom pencarian. Ya kan, kolom pencarian. Kalau ada ratusan data kan tidak mungkin kita cari satu persatu. Ya, kita nyari satu persatu dengan cara scrolling, ya, di scroll dari tampilan tersebut kan kurang efektif. Ya, lebih efektifnya kita tambahkan. Nah, ini hanya saran, nanti misalkan kalau mau dimodifikasi bisa ditambahkan pencarian. Ya, pencarian data spare part. Nah, pencarian data spare partnya nanti apa? Ya. Nah, kita keluar. Terus form yang berikutnya ada form new. Nah, ini form new ini yang muncul hanya sebatas simpan, ya. New ini untuk menambahkan data baru, maka tombolnya hanya simpan. Nah, disimpan pun di sini ada fungsi-fungsi yang harus kita berikan. Ya, jadi kita harus tahu algoritma atau aturan-aturan apa yang ada di form spare part di sini. Sebagai contoh, misalkan saya memasukkan barcode 52119 strip BZ330. Nah, barcode sama kode atau ID spare partnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, jadi ada pemberitahuan juga. Supaya apa? Supaya nanti di dalam database itu dapat terhindar yang namanya redundansi data atau data kembar, itu nanti dapat terhindar. Ya, meskipun di dalam struktur tabel, ya, struktur tabelnya itu sudah kita berikan primary key. Ya, tapi kan itu di dalam tabel. Nah, kalau tidak ada notifikasi seperti ini, begitu nanti kita simpan, maka justru akan memunculkan error, ya, akan memunculkan error bahwa data yang kita inputkan ke dalam database sudah ada, ya, datanya itu sudah ada dan tidak bisa diinputkan lagi dengan data yang sama, ya, diinputkan lagi dengan data yang sama itu. Nah, meskipun sudah ada pengontrolan di dalam primary key itu sebenarnya sudah mengontrol. Jadi kalau ada data yang sama, dia nanti akan memunculkan pesan. Nah, tapi kalau kita aplikasikan, kita buatkan dalam bentuk aplikasi, justru nanti akan muncul error. Ya, tidak muncul notifikasi peringatan seperti ini, justru yang muncul adalah error. Nah, kalau kita masih menjalankan projectnya seperti ini, akan muncul debug itu. Ya, error debug itu. Debug N. Nah, tapi kalau sudah dalam bentuk aplikasi, resikonya nanti kalau muncul error debug, dia akan close. Ya, aplikasinya akan tertutup. Nah, itu kan menunjukkan bahwa aplikasi yang kita buat ini belum profesional.
ya, belum benar-benar profesional. Ya, supaya bisa terlihat secara profesional aplikasi yang kita buat, ya, tentunya kita tambahkan, ya, tambahkan batasan-batasan seperti ini. Oh, datanya itu sudah pernah ada. Jadi user pun yang belum familiar dengan database atau pengolahan data, ini primary key error gini itu apa maksudnya? Ya, contoh ya. Nah, contoh seperti ini kan. Nah, item cannot be found. Nah, atau ada error. Contoh misalkan yang error tadi saya ambilkan ya. Ini form spare part ya. Form spare part tadi di loss focusnya ini ya. Loss focus dari, nah, misal ya, semisal tidak ada message box, data spare part kode sudah pernah tersimpan, ini saya remark ya, saya remark seperti ini. Nah, nanti kalau saya ya, nah, ini saya new ya, loss focus. Nah, nanti akan muncul error ya kan. Nah, ini jadi dia langsung memunculkan. Tapi begitu kita simpan ya, kita simpan, yang disimpan nanti status part, misalkan ini kita simpan ya, kita refresh. Nah, datanya ini tidak muncul. Nah, coba ya, disimpannya. Nah, ini sekali lagi ini sebagai batasan supaya nanti data itu tidak ada data yang sama. Nah, ini insert. Nah, ini dihapus dulu karena dihapus dulu ya. Karena dihapus dulu jadi data berhasil disimpan. Kalau tidak dihapus kan ya, karena ada penghapusan data jadi dia mau tersimpan ya, spare part ya, ini tadi ya saya buat baru contoh nih. Nah, ini sudah pernah tersimpan ya kan, muncul ya, simpan ya, error primary key. Nah, kalau orang awam yang tidak tahu ya, orang awam yang tidak tahu ini maksudnya apa, primary key duplicate entry ya, ada data yang kembar, entrian data yang kembar untuk kode ini for key primary, untuk kunci primer ya. Ini kalau orang awam yang tidak tahu tentang pengolahan basis data kan bingung, oh error. Nah, kalau di error yang ada pas kita buat compile atau kita buat aplikasi munculnya tidak debug seperti ini ya, nanti langsung oke cancel ya. Nah, kalau di oke maka nanti dia akan nutup. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi tadi ya. Nah, ini kita harus membuatkan flowchartnya. Flowchart itu atau urut-urutan dari program. Apakah data sudah ada? Ya, jadi kita buatkan semacam decisionnya, ya, decision di dalam flowchart. Ya, input data. Ya, setelah input ada flowchartnya. Bukan flowchart, maaf. Decisionnya. Decision untuk menentukan apakah yang diinputkan itu sudah pernah disimpan di dalam database atau disimpan di dalam tabel atau belum. Ya, jika sudah, maka nanti akan mengarah ke informasi ini ya. Kalau belum, nanti akan menuju ke bagian textbox nama, ngisi textbox nama, textbox
apa tadi jenis spare part, kemudian mengisi lupa saya satuan, kemudian mengisi harga spare part, mengisi stok, baru nanti kita simpan. Nah, di tombol simpan pun di sini harus ada decision lagi. Ya, decision supaya nanti begitu data tersimpan, datanya tidak double, ya, tidak kembar. Ya, kalaupun ditemukan data yang sudah pernah disimpan, munculkan notifikasi. Ya, maaf, data tidak bisa disimpan karena sudah ada di dalam database. Ya, seperti itu ya. Ya, kalau tombol batal ini untuk menutup dari form add new record. Ya. Jadi di dalam icon manage spare parts ini nanti ada 3 form yang terkait ya. Form tersebut yang pertama adalah daftar ya, daftar spare part ya, seperti ini. Ya, misalkan mau ditambahkan tadi pencarian ya, silakan ditambahkan di bagian atas atau di bagian bawah. Ya, bagian atas atau di bagian bawah sini. Misalkan di bagian bawah kita tambahi group box ya, kita tambahkan group box ya, atau frame. Kalau di dalam Visual Basic 6 ini namanya frame ya. Misalkan ini saya tambahkan saya beri caption cari data spare parts ya, cari data spare part. Nah, di sini nanti kita buat auto size ya, form resize ya, ini saya buatkan frame 1 titik width ya, titik width kita buat sama aja seperti ini ya. Ya, mi scale ya, skala lebar skala dari form dikurangi dengan 17 ya, kemudian frame 1 titik width ya, sama height ya, heightnya tidak perlu, heightnya sudah paten aja, yang kita atur lebarnya ya, supaya nanti lebarnya menyesuaikan dari ukuran form ya. Nah, menyesuaikan dari ukuran formnya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita buka, nah ini ya. Ini posisinya di sini. Nah, kita atur saja. Ini harus height-nya, height dari formnya ya, height dari formnya itu harus kita kurangi lagi ya, dikurangi 300 misalkan ya, 300 ya, terus kita coba lagi ya, kita coba lagi ya, 300 ternyata segini naiknya. Nah, terlalu naik. Nah, nanti silakan diatur ya, bolehlah diatur. Jadi ada pengaturan untuk skala ya, skala lebar dan tinggi ya. Skala ini untuk menentukan lebar dan tinggi ya. Misalkan ini 200 ya, saya contohkan saja ya, supaya frame-nya ini berada di bawah persis dari data grid ya. Data gridnya berarti frame-nya ya, frame 1 ya, tak taruh atasnya aja. Nah, di sini ya, frame 1 titik top ya, bagian atasnya frame 1 titik top sama dengan ya, grid height ya,
grid dot height, tinggi dari grid ditambah misalkan ditambah 10. Ya, contoh saja. Dari tinggi dari grid ya, berarti topnya itu kan tinggi dari grid ditambah 10. Berarti posisi topnya, posisi topnya ini kan kalau kita lihat ya di sini. Height-nya berapa? Dari grid itu height-nya adalah 39, berapa ini? Ada komanya juga. 393.000 ya berarti itu ya. 393.000. Nah, ini berarti topnya berada di kan di 400 ribuan. Ya, berarti kita nambahnya berapa? Kalau kita tambah 10 ya hanya bergeser sedikit. Nah, gitu ya. Nah, maka nanti kita kalau 10 berarti ini hanya menambah 10 saja. Sedangkan ini selisihnya berapa? Ya, kalau misalkan tadi ini height-nya ya. Height saya hitung pakai kalkulator coba ya, selisihnya berapa? Aduh. Selisihnya berapa nih? Saya ambilkan dari ini height top ya, diambilkan di topnya, top 300-an mungkin ya. Ya, dikurangi dengan height-nya ya, harus saya kurangi biar tahu selisihnya berapa. Oh, selisihnya 74.000. Nah, coba aja ya. Kalau enggak, ini kan bentuk pixel ya. Kita coba aja tambah 10 tadi. Tambah 10 itu bergesernya berapa ke bawahnya ya. Nah, masih di sini ya, 10 itu geser di situ segitu. Misalkan saya tambahi 100 atau tambah 200 lah, tambah 200 sesuai dengan pengurangan dari gridnya tadi. Wow, hilang ya. 200 malah hilang, kebanyakan 200 kebanyakan ya. Itulah nanti cari sedikit-sedikit ya. Nah, kalau 200 kebanyakan coba 50 mungkin segitu ya, 50 mungkin ya, mungkin 50. Nah, ini pengaturan tanggal dan jam kalau sudah sesuai dengan di Windows kita ya. Oh, 500 gini. Oh, masih turun lagi. Coba 50 ya tadi ya. Misalkan 90 ya, atau 100. Mungkin 100 agak lebih ya, terlalu jauh ya nanti ya. 90 coba, atau 80. Kita coba sedikit-sedikit memang. Nah, segini ya. Artinya apa? Kalau nanti resize itu sudah otomatis ya. Otomatis menyesuaikan ini posisi tombol kelompok pencarian ini otomatis ya. Kalau kecil segini ya dia tetap mengikuti ukuran atau di bawah dari spare part ya. Ini. Nah, kalau saya nambah lagi, nambah hack-nya ya. Hack dari spare part ini 150 ya, nanti ya di situ dia akan
turun mengikuti ya. Ya, ini ya, turun mengikuti. Jadi ini ketutup ya. Itu. Nah, nanti silahkan rekan-rekan atur sendiri desainnya. Nah, ini ya. Tadi contoh saya menambahkan Oke. Cari spare part, kita coba tambahi label di sini. Nah, pencariannya mau di nama spare, cari data. Ini saya buat fontnya. Saya buat fontnya ini Tahuma ya, 10 ya, cari data. Nah, kenapa hanya cari data? Ini nanti akan saya buat proses pencariannya itu bisa berdasarkan nama, bisa berdasarkan kode spare part, jenis spare part ya. Jadi tidak hanya satu pencarian ya, tapi bisa lebih dari satu pencarian dengan satu isian ya, satu kolom pengisian. Nah, ini saya tambahkan tooltip text. Masukkan kode atau ID spare part, ID spare part atau part barcode atau nama part atau jenis part. Nah, jadi untuk memasukkan di sini nanti bisa berdasarkan ID part, barcode part atau nama part ya. Nah, maka nanti di bagian spare part, nah ini tooltipnya nanti akan muncul. Tooltipnya muncul, masukkan ID part, barcode, dan jenis part. Nah, jadi kalau saya ketik, terus kemudian saya enter, keluarlah part yang kita cari. Nah, di sini misalkan kita pakai tag 1 change ya, tag 1 change. Saya gunakan data grid-nya, tampil grid. Di situ tampil grid. Nah, saya ambilkan dari sini. Nah, saya nyontoh ini. Nah, saya nyontoh ini supaya nanti langsung data yang kita cari ya, data yang kita cari itu muncul di dalam data grid. Muncul di dalam data from spare part. Nah, saya harus menambahkan klausa where ya, where-nya apa, part barcode, part barcode sama like ya, sama dengan aja, sama dengan petik 1, petik 2 dan tag 1 titik teks. Tag 1 titik teks dan or. Nah, saya pakainya or misalkan ID ya, atau langsung nama saja, nama part ya. Saya buatkan dua fungsi di sini dan
teks 1 titik teks, masih dalam satu objek textbox. Oke, kita coba jalankan. Nah, kita cari di sini 5. Oh, ini ya. Pakai enter saja lah, jangan pakai ini, pakai change. Itu harus pakai key press. If key ASCII sama dengan 13, then ya, and if. Oke. Nah, saya simpan. Nah, kita coba jalankan lagi. Kita cari 5 2 1 1 9 strip BZ 330. Check required. Oh, ini ya RS. Oh ya, berarti variabel RS nya harus kita deklarasikan lagi ya. Ini harus kita deklarasikan lagi ini. Ya, kita deklarasikan dulu lah. Mintanya harus dideklarasikan, ya harus kita deklarasikan. Nah, kita cari 5 2 1 1 9 BZ 330. Ini ada stripnya, strip. Nah, ini muncul tapi dia nambah baris baru ya. Atau ini saya tambah lagi bumper depan nama ya. Nah, kan nambah dia. Seharusnya tidak nambah. Nah, berarti saya harus ini tidak ada penambahan. Seharusnya ini setelah ketemu tidak ada penambahan ya, tidak ada penambahan duelnya, itu hanya satu saja. Coba bumper depan. Masih nambah ya, masih nambah. Call tampil grid, coba ya, call tampil grid. Nah, masih nambah bumper depan.
seharusnya tidak ada penambahan ya. Contoh saja itu tadi, nanti silakan dikembangkan ya. Nah, nanti kita kita diskusikan ini ya, untuk kedepannya nanti kita diskusikan. Nah, ini contohnya itu yang daftar spare part, kemudian yang form spare part. Nah, ini ya form spare partnya ini. Spare part ini ada inputnya, kemudian proses simpan ya. Kemudian untuk form edit spare part tampilannya hampir sama, cuman di sini simpannya adalah untuk proses update ya, proses update. Ya, jadi edit dan simpan itu prosesnya. Kalau simpan atau menambah data baru itu nyimpen dengan perintah insert into. Nah, untuk edit spare part ini perintahnya pakai perintah update. Ya, perintahnya update. Ya, saya kira ini ya contoh bentuk aplikasi yang nanti dapat dikembangkan. Kita membahasnya. Saya tidak menjelaskan karena kita hanya 4 kali pertemuan ya. Kalau saya bikin praktikum kan nanggung ya. Saya bikin praktikum ini nanggung waktunya. Nah, maka saya jelaskan per itemnya untuk projectnya. Nah, projectnya nanti saya kasihkan, bisa di-download, kemudian nanti bisa dikembangkan. Ya, itu ya. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Tetap jaga kondisi kesehatan kita masing-masing, kesehatan keluarga kita, kesehatan saudara-saudara kita jaga ya. Dan saya akhiri, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam.